Halo semuanya, Alvan Armanders di sini, dan hari ini sebenarnya gue udah selesai ngerjain sesuatu di mobil ini. Tapi gue bakal review sedikit apa yang gue kerjain. Saksikan di video berikut ini. Nah, jadi kalau kalian udah ngikutin gue dari beberapa bulan yang lalu, kalian tahu bahwa mobil gue ini ada masalah sedikit di airbagnya. Jadi masalahnya itu ada di firing circuit tensioner. Kalau kalian masih ingat ya, ada di video yang lama, di screenshotnya itu di sisi driver. Nah, gue nyari cara buat ngebenerin, dan alhamdulillah hari ini udah betul. Bisa dilihat ini udah off. Dia nyala pas aku startup doang, dia nggak nyala lagi karena udah gue akalin di sini. Nah, kalian lihat di bagian bawah ini, di bagian bawah sini, ini tuh udah gue akalin. Jadi gue jelasin dulu masalahnya. Masalahnya itu adanya di sini nih. Dia di firing circuit ini. Jadi entah dia sudah tua, elektrikalnya udah mulai rusak atau gimana, dia udah nggak mau fungsi lagi. Jadi kalau kalian lihat aslinya, kalau ini kecelakaan, mobil ini kecelakaan, dia bakal, kalian lihat kan di sini ada kerutan gini kayak akordion. Dia bakal narik ke bawah, jadi kayak narik seat belt kalian biar ngunci. Jadi nggak akan telat ngunci, jadi kalian langsung benar-benar ngunci gitu loh. Jadi badan kalian nggak akan kelempar ke depan. Nah, ini kursi gue lepas ya, gue angkat, gue akalin. Kalau kalian mau lihat, gue ngakalinnya itu sederhana. Sebenarnya nggak usah dilepas kursi, bisa. Jadi gue lihat di sini nih, itu gue kasih ini namanya ABS modul, airbag tester. Oh, saya namanya airbag tester. Nanti link pembelian bakal gue taruh di bawah. Ini gue dikasih sama mekanik gue. Jadi gue nggak tahu belinya di mana, tapi ya gue coba cari aja nanti. Jadi ini tuh aslinya nyambung ke kabel ini. Nah, kabel ini kelihatan udah pernah diacak-acak dan dikasih semacam resistor. Jadi ya menyebalkan gitu loh, kayak ada diakal-akalin gini, nggak rapi. Cuma ya memang sih ini kan jadinya nggak fungsi ya. Ini cuma ngakalin si airbag. Cuma ya nggak masalah sih, toh airbag utama masih jalan, cuma si seat belt yang sananya nggak jalan. Tapi ya overall udah oke. Nah, ini caranya cuma semudah dicolok aja. Nah, setelah dicolok, pokoknya kalian lihat nih, coloknya sampai masuk banget. Kalian bisa lihat di sini, itu udah masuk banget. Jadi udah bener-bener nyolok. Dia masih bakal tetap nyala, cuma kalian bisa lihat di sini, di bagian depan itu udah gua pasang si Yukandas PDM. Dan gue riset, tadi udah gue riset. Pertama gue riset dan pertama kali gue cek, oke, udah normal. Jadi sesimpel itu. Nah, jadi perbaikan ini gak nyampe 50.000 kalau nggak salah alatnya. Si mekanik gue bilang harga resistor itu sekitar gak sampai 20.000 kalau nggak salah di online. Waktu itu gue pernah lihat. Atau kalian bisa pakai resistor biasa. Ini kita bisa lihat di sini tuh, kalau nggak salah tadi ada bekasan resistor. Di sini kita bisa lihat nih ada bekasan resistor. Ini mekanik gua yang satu ngakalin kayak gini nih, dibentuk ini terus diselipin ke dalam. Cuma gua nggak tahu kenapa ini nggak berfungsi. Jadi ya udah gitu loh. Gua mendingan pakai model tancap begini dan lebih lebih proper. Cuma nanti ini bakal gua solasi aja, gua cable tis biar nggak kemana-mana. Nah, jadi kotak yang hitam kemarin itu isinya tuh sama kayak gini nih. Isinya itu resistor kayak gini. Ini tuh gue nemu resistor kalau nggak salah ukurannya 3,3 ohm, 1 watt kalau nggak salah ya. Coba gue ukur. Iya kayaknya. Jadi resistor ini kok gue nggak tahu ukurannya berapa. Cuma gue baca-baca kalau nggak salah dia pakai yang 3,3 ohm kali 1 watt, itu cukup banget. Harganya nggak nyampe 1000 perak. Jadi langsung beres, kalian tancapin aja ke dua kabel ini. Kalian bisa kalian solder atau kalian tancap begini. Cuma rencana gue nanti gue tancap begini, gue tekuk ke bawah, lalu gue solasi biar dia nggak lepas. Nah, jadi kalian bisa pakai resistor gini yang murah ataupun yang model tusuk tancap yang gue pakai kemarin. Itu harganya lebih mahal, sekitar 5.000 kalau kalian beli di online, dari impor ya. Tapi kalau kalian beli di offline mungkin sekitar 60-an ribu. Cuma ya gue lebih rekomen pakai model begitu karena lebih rapi dan lebih rigid.
Nah, jadi cukup sesimpel itu. Kita bisa lihat di sini lampu airbag udah mati. Ini udah gua tes berminggu-minggu dan emang nggak ada masalah. Jadi kita bisa pakai resistor yang model kotak yang emulator itu, ataupun kita bisa pakai resistor yang biasa yang satuan yang harganya jauh lebih murah. Nah, resistor itu nggak hanya kalian bisa gunakan di seat belt ini, tapi kalian juga bisa gunain di airbag ini kalau bermasalah. Cuma ini di sini tuh jarang banget bermasalah. Dan saran gue, setiap kali kalian ngerjain airbag itu kalau bisa kalian cabut kutub aki yang negatif, biar ya dia nggak meledak. Cuma kan karena kemarin gue ngerjain nyabut kabel yang di bawah dan itu nggak begitu, sebenarnya masih tetap beresiko sih, tapi kayak nggak terlalu beresiko ke airbag yang ini. Dia resikonya cuma ke yang resistor, ke yang apa namanya nih, si firing circuit yang di jok ini. Tapi ya overall kalian kalau bisa sih dicabut aja akinya. Nah, ya udah segitu aja video dari gua hari ini. Nantikan video-video gua berikutnya.